Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsbunur Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Muhammad Iryawan, itu yang biasa dipanggil dengan Iwan Bule, akhirnya menyerah juga. Secara mengejutkan, dia mengumumkan akan dilakukan Kongres Luar Biasa atau KLB dalam waktu yang secepat-cepatnya ini. Artinya PSSI itu akan memilih kembali kepengurusan yang baru, menggantikan kepengurusan yang kini dipimpin oleh Iwan Bule. Ini berarti Iwan Bule akan mengakhiri masa jabatannya lebih cepat setahun dari masa jabatan normal ya. Keputusan itu diambil setelah Komite Eksekutif atau EXCO PSSI dalam rapat yang berlangsung Jumat malam, tanggal 28 Oktober 2022, mengusulkan percepatan Kongres Luar Biasa. EXCO itu berdasarkan statuta PSSI adalah badan yang bisa mengusulkan dilaksanakan sebuah Kongres Luar Biasa. Dalam pasal 34 Statuta PSSI disebutkan Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan khusus dari EXCO. Pengumuman resmi sikap EXCO itu disampaikan langsung oleh Iwan Bule dengan didampingi sejumlah pengurus dan anggota EXCO PSSI. Pada malam hari ini, Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, maka EXO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Namun EXCO PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa Pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh 2 anggotanya. Dikarenakan EXCO PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya, dan karena EXCO PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI. Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan Kongres. Surat pemberitahuan kepada FIFA akan kami sebarluaskan kepada rekan-rekan media pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, kiranya dapat membantu diputarnya kembali kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang selama ini menjadi napas dan marwah sepak bola di tanah air. Sekian, terima kasih. Keputusan EXCO menggelar KLB secepatnya ini sesungguhnya sangat mengejutkan.
Hanya beberapa hari lalu, Iwan Bule itu masih mengisyaratkan dia akan bertahan sebagai Ketua Umum PSSI dan secara tidak langsung dia mengklaim itu mendapat dukungan dari Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah bertemu dengan Mensesnek Pratikno hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Iwan itu ketika ditanya wartawan apakah dia akan mengundurkan diri, dia menepisnya. Dia malah menyatakan diminta oleh Presiden Jokowi untuk meneruskan transformasi sepak bola Indonesia itu sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga sepak bola dunia, FIFA. Namun sehari kemudian pernyataan Iwan Bule dibantah oleh Valdo Maldini, ini staf khusus Mensesnek. Presiden Jokowi dan Mensesnek Pratikno tidak pernah menyampaikan harapan agar Bapak Iriawan terus duduk sebagai ketua PSSI. Kepemimpinan federasi semuanya harus mengikuti statuta FIFA dan mekanisme keorganisasian. Pemerintah tidak pernah intervensi dan ikut campur. Pemerintah ikut aturan main yang ada. Jadi, klaim pemerintah berpihak dan mendukung untuk menjadikan seorang ketua PSSI atau melanjutkan jabatan ketua PSSI tidak benar. Itu tegas Valdo dalam siaran pers tertulisnya. Pernyataan Valdo ini walau terkesan pemerintah main aman, namun juga merupakan penegasan bahwa tidak ada dukungan bagi Iriawan untuk meneruskan atau bertahan dalam jabatannya. Desakan agar Muhammad Iriawan atau Iwan Bule ini dan pengurus PSSI mundur pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang itu kan belakangan ini terus bergema ya. Puncaknya itu ketika tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD merekomendasikan agar Iriawan dan pengurus PSSI mengundurkan diri. Waktu itu Iwan Bule menolak mengundurkan diri dan dia menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban itu tidak harus dengan mengundurkan diri. Sejumlah esko PSSI juga berkilah bahwa rekomendasi itu kan tidak harus dituruti, namanya juga cuma rekomendasi. Sebagai pejabat pemerintah, Mahfud MD tahu dan sadar bahwa dia tidak bisa terlalu jauh mendesak pengunduran diri Iwan Bule karena bisa dianggap sebagai campur tangan oleh FIFA dan ini bisa berdampak pada penjatuhan sanksi ke sepak bola Indonesia. Ini jangan sampai terjadi lagi karena pada masa pemerintahan Jokowi pada awal kan Indonesia juga sempat dihukum oleh FIFA dan itu hukumannya baru dicabut 1 tahun kemudian. Namun desakan agar Iwan Bule mundur itu ternyata terus berlanjut ya. Ini bukan hanya dari Aremania, dari para pengamat, dari praktisi sepak bola, tapi juga dalam berbagai kesempatan Pak Mahfud MD itu menyatakan bahwa mundur tidaknya para pengurus PSSI itu termasuk Iwan Bule itu berkaitan dengan masalah moral. Jadi kalau dia tidak mau mundur, menurut Mahfud orang bisa menilai bahwa mereka tidak bermoral. Ini saya tahu ini pasti ini adalah strategi dari Pak Mahfud untuk menekan PSSI, tetapi tidak secara langsung. Sebab kalau secara langsung menekan itu bisa terkena aturan FIFA tadi ya. Ini merupakan pelanggaran. Nah, Dirut Persis Solo, ya ini adalah Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi itu di tengah situasi ditarik ulur antara maju mundurnya pengurus PSSI ini, kemudian dia mulai menggalang dukungan untuk dilaksanakan Kongres luar biasa. Kaisang ini menggandeng Azrul Ananda dari Persebaya dan kemudian mereka bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran yang juga salah satu pemegang saham Persis Solo dan mereka kemudian sepakat untuk secara resmi mengajukan surat agar dilaksanakan Kongres luar biasa. Beberapa klub sudah menyatakan setuju dan mendukung gagasan untuk Kongres luar biasa itu dan sesuai dengan statuta PSSI, EXCO atau Executive Committee, Komite Eksekutif PSSI itu bisa mengajukan permintaan Kongres luar biasa bila ada permintaan dari 50% anggota PSSI atau 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI dan itu prosedurnya mereka mengajukan permintaan secara tertulis. Ternyata walaupun baru ada 2 klub yang mengajukan permintaan secara tertulis, Iwan Bule itu akhirnya menyerah juga. Ini saya kira walaupun hanya datang dari 2 klub, namun yang memintanya itu salah satu klubnya itu pimpinannya adalah putra seorang presiden, maka saya kira hal itu nggak bisa dianggap main-main. Apalagi dengan bantahan dari staf sus Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan bahwa tidak ada dukungan untuk mempertahankan Pak Iwan Bule itu, ini merupakan indikasi kuat bahwa pemerintah sudah tidak lagi menghendaki Iwan Bule memimpin PSSI. Jadi kalau Iwan Bule ini masih bertahan, ini jelas akan merugikan sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
Dan bagi Iwan Bule sendiri juga berat kalau dia masih terus ngotot bertahan. Tanpa dukungan dari pemerintah, itu penyelenggaraan kompetisi maupun event-event sepak bola lainnya, apalagi event internasional, itu sangat berat untuk dilaksanakan. Apalagi kan Indonesia ini tahun depan, ini pada bulan Mei sampai Juni akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi bagaimana mungkin PSSI menyelenggarakan gelaran U20 ini tanpa dukungan dari pemerintah. Selain dukungan pemerintah, Iwan Bule ini juga sudah kehilangan basis legitimasinya. Ya ini berupa dukungan dari klub-klub. Sementara secara basis moral, Iwan Bule ini sudah kehilangan dukungan dari publik. Ini kan terlihat dari tuntutan yang luar biasa dari publik agar Iwan Bule dan pengurus PSSI mengundurkan diri. Tampaknya ini Iwan Bule dia sadar ya, tidak ada gunanya buat dia tetap bersikukuh mempertahankan jabatannya. Toh kan 3 tahun lagi ya. KLB ini tampaknya juga dipilih oleh Iwan Bule sebagai jalan keluar yang elhan. Jadi kan dengan KLB ini Iwan Bule dan kawan-kawan tidak harus mengundurkan diri ya. Kalau mengundurkan diri dan mundur karena diganti di KLB itu jelas berbeda. Jadi ini Iwan Bule ini mencoba meminimalisir kekalahan secara total ya dalam manajemen damage gitu ya, manajemen damage control gitu, dia memilih meminimalisir kekalahan, dan kalau dia mundur kan dia akan mengalami total loss gitu ya. Iwan Bule ini terpilih menjadi ketua PSSI pada bulan November, tanggal 2 November 2019 itu di Hotel Shangri-La, dan dia terpilih untuk periode 2019 sampai 2023. Jadi sebenarnya dia masih punya jabatan yang tersisa selama 1 tahun lagi. Tahun depan ya, bulan November tahun depan dia akan mengakhiri masa jabatannya. Tetapi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, supporter Aremania ini memaksa Iwan Bule itu harus mengakhiri jabatannya lebih awal. Sebagaimana dia katakan bahwa KLB itu akan dilaksanakan paling lambat 3 bulan ke depan. Jadi awal tahun depan itu Iwan Bule sudah tidak lagi menjadi ketua umum PSSI. Dengan peristiwa ini Iwan Bule tampaknya juga harus mengubur target dan ambisi politiknya. Banyak yang menduga jabatan ketua umum PSSI ini kan akan digunakan oleh Iwan Bule sebagai personal branding, stepping stone untuk jabatan-jabatan publik lainnya, untuk meraih jabatan publik lainnya. Yang paling di depan mata yang kelihatannya menjadi target dari Iwan Bule adalah Pilkada Jabar. Dia ingin maju sebagai kandidat dari Gubernur Jabar. Semuanya kini berantakan ya, karena dia satu sudah tidak punya basis legitimasi lagi, yang kedua yang paling berat dia juga tidak punya basis moral untuk meraih jabatan-jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya siapa ini calon pengganti dari Iwan Bule? Ini tidak mudah untuk mencari figur yang tepat dan mau mengelola PSSI. Jabatan atau posisi ketua umum PSSI adalah kursi panas, dan bagi siapapun yang mendudukinya ini nggak bisa duduk dengan tenang lah ya. Kaisang Pangarep sendiri sudah menyatakan dia tidak berambisi menjadi ketua umum PSSI meskipun dia yang menggagas KLB dan menurunkan Iwan Bule dari kursi kekuasaannya. Dunia sepak bola kita ini memang kalau kita amati lebih banyak menonjol kegaduhannya ketimbang prestasi. Walaupun harus diakui ya, belakangan ini mulai menampakkan ada harapan ya dengan meningkatnya performa dan prestasi dari timnas, apalagi selama timnas itu dilatih oleh pelatih timnas dari Korea, Shin Tae-yong ya. Dan kemarin ketika ribut-ribut bahwa Iwan Bule dipaksa mundur, Shin Tae-yong menyatakan bahwa dia juga akan mundur kalau Iwan Bule itu mundur. Mungkin kalau dengan cara KLB tidak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk juga mengundurkan diri. Karena alasannya pada waktu itu dia yang membawa ke Indonesia itu adalah Iwan Bule, jadi kalau Iwan Bule mundur, dia juga harus mundur. Nah, ini benar-benar buat kita mengamati dunia sepak bola kita itu betul-betul dengan rasa yang prihatin ya. Tetap saja kegaduhan, intrik politik, dan sekarang ini bencana kemanusiaan yang terjadi karena akibat pengelolaan yang tidak profesional itu lebih menonjol ketimbang prestasinya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.